Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan sahabat belajar. Siap anak-anak hari ini untuk belajar? Oke, siap-siap ya? 1, 2, 3. Baik, salam jumpa lagi, kita bertemu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi pola bilangan ya, yaitu dengan sub materi atau sub pokok bahasanya, yaitu menentukan rumus suku ke N gitu ya. Bagaimana cara mencari rumusnya gitu. Karena pertemuan yang lalu kita sudah bisa menentukan suku ke 5, 6, 7 siapa ya kelanjutannya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika ditanya tentang bagaimana siapa suku yang ke 100, siapa yang suku ke 50? Masa kita terus mengurutkan gitu, kan nanti terlalu lama begitu. Bahkan nanti pertanyaannya mungkin saja ya, siapa suku yang ke 1 juta? Wah, kita capek menulisnya ya. Sehingga ini caranya. Baik, kita akan menentukan rumus suku ke N dengan yang pertama dulu, yaitu tentang bagaimana aturan penjumlahan. Jadi kita memakai dulu dalam pertemuan kali ini kita memakai 2 aturan dulu ya, yaitu yang pertama tentang aturan penjumlahannya dulu. Nah, contoh pertama begini. Barisan bilangannya 1, 3, 5, 7, 9 begitu ya. Rumus mencari suku ke N-nya sengaja Pak Andri tulis UN sama dengan 2N min 1. Bagaimana cara memperolehnya? Caranya begini, kita urutkan dulu ya barisan bilangannya 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Kita urutkan, ternyata 1 ke 3 itu ditambah 2, ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 ditambah 2. Berarti di sini kita dapat menentukan aturannya ditambah dengan 2 karena sama ini, tambah 2, tambah 2, tambah 2 gitu ya. Suku yang pertama disimbolkan dengan U1 itu 1 ini ya, 1. Suku kedua 3 ya. Suku ketiga 5, suku keempat 7, suku kelima 9 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang karena jarak dari masing-masing angka adalah ditambahkan dengan 2, maka rumus sementaranya 2N plus titik-titik. Nih dilingkari ya. Siapa isi dari lingkaran ini? Bergantung pada siapa U1 ini, siapa U1 ini gitu ya. Nah, sebagai ilustrasi U1-nya ini U1 sama dengan 1 karena di sini ya, di sini 1. Nah, dengan N-nya UN ini UN-nya adalah 1. UN-nya adalah 1. Maka rumusnya menjadi 2, N-nya kita rubah jadi angka 1. 2 dikali 1 ditambah siapa sama dengan ini, sama dengan 1. Ini kan kita tadi bahas, di sini kan kita bahas U1, di sini kita bahas U1 ya. Saya ulangi ya, rumusnya tadi kan rumus sementaranya ini 2N plus lingkaran. 2N diperoleh dari mana? Diperoleh dari aturannya tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 begitu ya. 2N ditambah siapa? Kok sama dengan 1? 1 ini mana 1? 1 ini U1 gitu ya. Ditambah dengan siapa hasilnya 1? Jawabnya negatif 1. Sebab 2 ditambah negatif 1 hasilnya 1. Ini sesuai. Sehingga rumus UN-nya yaitu 2N siapa tadi isinya titik-titik dikurangi 1. Begitu. Masih bingung? Kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua begini. Barisannya sama. Tadi dimulai dengan 1, sekarang Pak Andri mulai dengan angka 3.
3, 5, 7, 9, 11. Aturannya kita tulis ya di sini, kita temukan tambah 2, tambah 2, tambah 2 terus begitu ya. Sama loh ini dengan yang tadi. Yang tadi hanya dimulai dengan angka 1 ini ya. Sekarang yang contoh 2 dimulai dengan angka 3. Ya, bagaimana nanti rumusnya? Ya, sekarang tambah dengan 3 ya. Aturannya sama, ditambah dengan 2. Ingat, U1-nya sekarang berubah. U1-nya 3. Lihat ini. U pertamanya adalah 3. Kalau contoh 1 tadi, U1-nya adalah 1 gitu ya. Nah, itu nanti yang akan menentukan belakangnya. Aturan ditambah dengan 2, maka rumus sementara tetap 2N. Nih, rumus tetap 2N. Ditambah siapa? Nah, siapanya ini tadi yang Pak Andri katakan bergantung dari siapa U1-nya. Ya. Sekarang kita lihat ilustrasinya. 2 dikali 1 ditambah lingkaran, hasilnya U1-nya tadi 3. Begitu kan? Sehingga 2 ditambah siapa sama dengan 3, jawabnya tambahnya 1. Apakah benar? Iya, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Benar. Maka rumus suku ke N-nya adalah tambah 1 nih. 2N tetap. Di mana 2N tadi diperoleh? Karena aturan. Aturan ditambah 2, maka rumusnya 2N. Kalau nanti ada soal ternyata kita menemukan aturannya tambah 5, ya berarti rumus UN-nya sementara 5N. Tentang siapa yang mengikuti di belakangnya, kita lihat dulu suku yang pertama. Kalau nanti kita temukan aturan fungsinya, nah, aturannya nanti ditambah 7, ya berarti nanti rumusnya sementara 7N. Tentang di belakangnya siapa, bergantung nanti suku pertamanya siapa. Begitu ya. Cara mencari siapa di belakangnya tadi. Kita masukkan dulu, ilustrasikan dulu seolah-olah siapa ya titik-titik itu. Nah, baru nanti ketemu. Ya, kesimpulannya ya. Ini kesimpulannya. Begitu. Sudah paham tentang penjumlahan? Kalau belum paham nanti silahkan tanya ya, Japri ya, atau di grup, enggak apa-apa, di grup yang baru. Ya, lakukan di situ, tanya jawab di situ. Jangan pasif, harus aktif. Baik, itu aturan penjumlahan contoh 1, 2. Sekarang contoh yang ketiga, lihat Pak Andri punya ini. Sekarang punya barisan bilangan 3, 8, 13, 18, 23. Kira-kira bagaimana ya? Oh, kita ketemukan bahwa aturannya adalah tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5 ya. Aturannya ditambah dengan 5. Nah, ingat suku pertama siapa? Ini suku pertama 3. U1-nya 3 ya. Ilustrasinya sudah ketemu. Rumus sementaranya kalau ditambah dengan 5N inter ya. Nah, ini rumus sementaranya 5N ditambah siapa? Lah yang belakang. Siapa menentukan ini dulu. Ilustrasinya kita lihat. Nih, 5 dikali 1. Kenapa mesti sekali 1? Iya, kita kan mengilustrasikan U1. Sehingga di sini N-nya kan rumusnya 5N, rumus sementara tadi kan. N-nya mesti diganti 1. Mesti, Pak? Iya, mesti. 5 dikali 1 ditambah siapa? Hasilnya hasil dari suku pertama 3. Lah ini 3. Jadi suku pertama kan 3 kan? Nah, 3. Ya. Nah, 5 kali 1 5. 5 ditambah siapa? Hasilnya 3. Tentu jawabnya ditambah negatif 2. Nah, ini karena 5 dikurangi 2 hasilnya 3, sesuai jawabannya. Sehingga rumus yang benar di belakangnya 5N negatif 2 dikurangi 2. Dikurangi 2. Nah, ya. Jadi diperoleh dari depan dari mana?
Karena ditambah 5, 5N. Kalau ditambah 2 tadi 2N. Ditambah 3, 3N. Di belakangnya ini diperoleh dari ilustrasi. Gitu ya. Contoh yang keempat mamanya. Pak Andri punya nih 8, 13, 18, 23, 28 dan seterusnya. Kita menemukan suku pertamanya 8. Ternyata masing-masing jaraknya dari masing-masing suku berjarak 5. Berarti aturannya ditambah 5. Pintar, ditambah 5. Begitu ya. Nah, sekarang rumus sementaranya kalau ditambah 5 berapa? 5N kan? Iya, 5N. Lalu di belakangnya siapa? Nah, kita ilustrasikan. U1 tadi berapa? U1 8 ya. U1 8. Berarti rumusnya apa? Ya, rumus sementaranya 5 kali 1 ditambah siapa? Hasilnya 8. U1 tadi hasilnya 8. Nah, 5 kali 1 tetap 5 ditambah siapa? Hasilnya 8. Tentu tambahnya jawabnya adalah 3. Sebab 5 ditambah 3 8 sesuai ya. Berarti rumusnya 5N ditambah 3. Nah, tadi 3 plus 3 diperoleh dari ilustrasi. Paham ya? Jadi nanti kalau ditambah 7 Pak, ya 7N. Belakangnya kita lihat suku yang pertama dulu siapa. Oke, paham ya? Itu aturan penjumlahan. Nah, silahkan dikerjakan latihan soal. Ini latihan soalnya. Kirim dulu sebelum menjawab di Google Formulir. Ya, sebelum jawab di Google Form, kirim dulu jawabannya ini. Aturannya apa, rumus fungsinya apa, difoto, dikirim. Kalau nanti benar semua, baru mengerjakan Google Formulir. Karena tidak bisa kalau tidak mengerjakan latihan dulu, tahu-tahu Google Formulir nanti salah, banyak yang salah. Rugi kan pengambilan nilai di Google Formulir? Iya, jadi buat latihan soalnya benar dulu, baru nanti Pak Andri persilahkan, silahkan masuk Google Formulir, baru kalian mengerjakan Google Formulir. Begitu anak-anak? Baik, jika ada pertanyaan silahkan WA di grup. Jika sudah paham silahkan kerjakan latihan soal, kirim jawabannya. Kemudian jika Pak Andri sudah perintahkan boleh mengerjakan Google Form, silahkan masuk Google Form. Begitu ya. Baik anak-anak, pertemuan kita akhiri hari ini. Semoga kalian paham dan kalian selalu pintar, selalu sehat, selalu ceria, dan tentunya banyak senyum ya. Baik, sampai jumpa, bye bye.